Padahal dari awal kami dan relawan yang berjibaku di sini menyelamatkan warga. Anda selama ini kemana aja, Pak? Kenapa baru datang setelah semuanya selesai? Kalau mau pencitraan, jangan di sini, Pak. Warga Anda sudah cukup menderita, berjuang bertahan hidup di tengah banjir. Sementara Anda baru muncul ketika sorotan kamera sudah siap. Pejabat macam apa Anda ini? Rekaman ini pun sontak viral dan memicu beragam reaksi dari publik. Banyak warganet yang merasa geram dengan sikap dari pejabat tersebut. Ketuk-ketuk layar, juga kalian setuju bupati seperti itu dilanjutkan bersama banjir saja? Viral dalam sebuah rekaman yang beredar luas di media sosial, inilah momen ketika Komandan TNI menegur keras Bupati Aceh Selatan yang baru tiba di lokasi bencana banjir setelah keadaan mulai reda dan proses evakuasi hampir selesai. Jadi gini kelakuan Anda. Saat air sudah mulai yang punya daya paham. Begitu warga selesai dievakuasi, seseorang merekam sesuatu yang membuat suasana mendadak senyap. Dari lereng gunung, tanah perlahan bergerak lalu runtuh bersama-sama, seperti gelombang coklat yang turun Di pasir kemarin sore. selam asing tanpa identitas resmi berhasil ditemukan oleh TNI di Orang yang berkelahiran Senin, hari Senin Barok seperti khas, dan disitulah para pembenci mulai sulit bernapas karena yang mereka kira bocil politik tiba-tiba berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia. Di G20, Gibran membahas isu-isu panas: ekonomi, berkelanjutan perdagangan internasional, stabilitas finansial global, geopolitik yang lagi mendidih karena drama Donald Trump versus Afrika Selatan isu tingkat global. Bukan bahan gibah warung kopi, dan Gibran berada tepat di tengah itu. Anak muda Indonesia berdiri di panggung raksasa dunia. Yang dulu menghina, sekarang cuma bisa ngetik tweet panjang sambil gemetar jempolnya. Yang dulu teriak, Gibran paling banter, cuma foto-foto buat feed Instagram. Sekarang harus menelan ludah sendiri. Gibran membawa pidato resmi Indonesia, bertemu pemimpin dunia, dan menjalankan diplomasi tingkat tinggi. Yang ngomong kerja, bukan kamera. Lodewijk Friedrich Paulus ikut mengantarkan surat resmi ketidakhadiran Prabowo kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Serius, ini mirip game RP. Jepang melarang bendera merah putih dikibarkan di bukit Pertiwi. Siapapun yang melawan akan dipukul oleh tentaranya. Lalu Isa adalah syarat bahwa Nabi Isa merupakan utusan Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di podcast ini mereka bertanya kepada Ustaz Tuhan salam apa Nabi dan terjadi seorang malam yang kemudian masih belajar. Artinya pemberitaan di media sosial ini yang diupload yang ternyata adalah dusta dan jadi hoax yang nyata. Di sini sudah tentara sekali, sudah jelas sekali di mana Ustaz Tuhan salam mengamat dan terdiri kayak sare kagok kah? bertanya juga dari Kang Sulit Dr. Jadi sebagai mualaf yang kemudian belajar Islam yang lebih dalam lagi. Kemudian kalau misalkan kita melihat pemberitaan di media sosial, termasuk yang memberitakan itu adalah non muslim, yang mana mereka itu ya Kemana ini, Be? bersama di video Hah? pulang. Mereka Kemana pulang, teh? mengupload pemberitaan atau video-video yang tidak benar itu alhamdulillah. Maka kita sebagai umat Islam jangan ditelan mentah-mentah, jangan buru-buru percaya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana pemberitaan yang ada, bagaimana kebenarannya, bagaimana realnya seperti apa, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Dan ini adalah kepalsuan, kebohongan yang mereka sebarkan untuk undang fitnah yang nyata. Alhamdulillah, naudzubillah dari kita sebagai umat yang beriman, Maghrib. ada pemberitaan dari Maghrib. orang-orang tertentu, maka Maghrib. tentunya kita harus tata. Mau ke masjid, Mas? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti dulu lah. Ada Taufik dan Hidayah. Ada Taufik Hidayah, mau maghrib, Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Masih diproses. harus proses, harus